Belum pernah? Ya. Belum, Pak. Yaudah, ini aja. Ya, siklus penjualan. Jadi siklus penjualan ya itu kurang lebih ya dari awal proses di job sheet yang kedua modul sales product invoice itu teman-teman harus memahami dulu siklus penjualan itu seperti apa. Siklus penjualan yang 1 sampai 6 yang saya tulis ini bukan urutannya. Yang pertama ini bukan urutan dulu. Ini bukan urutan. Jadi kurang lebih yang terjadi dari proses awal terjadinya proses penjualan itu kurang lebih siklusnya adalah ada 6 hal ini. Yang pertama itu adalah adanya penawaran dulu. Adanya penawaran, adanya promosi ya. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Negosiasi, penawaran. Jadi nanti teman-teman juga akan mempraktekkan membuat suatu penawaran. Ya, membuat suatu penawaran. Oke. Penawaran itu apa? Bahasa ilmiahnya ya. Bahasa industrinya apa teman-teman yang teman-teman tahu? Apa teman-teman? Ya, teman-teman tahu apa? Penawaran itu bahasanya apa? Apa, Mbak? Kalau Offer. Oke, bisa. Ya, kalau penawaran nanti istilahnya yang teman-teman pakai ya dan teman-teman nanti buat itu adalah quotation. Quotation. Ya, bukan kuota, ya quotation ya. Itu yang nanti teman-teman akan melakukan. Bentar, saya share screen-nya yang screen aja lah. Oke, gini ya. Quotation. Itu nanti teman-teman buat praktekannya, buat quotation-nya. Quotation-nya jadi penawaran, teman-teman buat template-nya ya. Template-nya teman-teman pastikan nanti membuat produknya apa, harganya berapa. Yang dibuat di programnya masing-masing. Oke, terus yang kedua itu adalah juga yang kita ketahui itu adalah distribusi. Distribusi berarti itu kan kita mendistribusikan barang kita. Kalau kita jualan kita nggak bisa mendistribusikan ya, berarti kita bermasalah nanti di strategi pemasaran kita. Ya, ini strategi distribusi itu menjadi hal yang penting atau supply chain dan seterusnya. Jadi teman-teman harus bisa mendistribusikannya dengan baik. Nah, distribusinya itu nanti bisa saja nanti diserahkan ke sales kita, ke toko kita, misalkan ke supplier kita, ya, dan seterusnya. Itu yang kedua, distribusi. Yang ketiga adalah produksi atau pengadaan bahan. Ya, di produksi ini jadikan dari proses bahan jadi, ya, bahan mentah sampai menjadi barang jadi atau siap. Ya, di produksi itu. Teman-teman nanti juga mempraktekkan itu juga sama. Yang keempat adalah kontrak jual atau kesepakatan. Ya, nanti teman-teman kan nanti setelah ditawarkan dan seterusnya kan nanti ada kontrak jualnya, ada kesepakatannya, ya ada istilahnya ordernya. Nah itu nanti teman-teman juga akan membuat order tersebut dari apa yang sudah ditawarkan tadi. Yang kelima itu adalah adanya penagihan pembayaran atau proses pembayaran. Penagihan atau pembayaran itu istilah kerennya apa teman-teman? Istilah ilmiahnya apa teman-teman? Atau bahasa luarnya apa? Penagihan atau pembayaran. Kalau tadi kan penawaran quotation, itu istilahnya kalau penagihan apa? Kalau kesepakatan di sini kan order. Payment bukan, Pak? Payment bisa, nanti juga ada. Payment, Pak. Oke, selain itu apa? Ya nanti ini juga ada payment. Sebelum payment itu apa? Ada apa dulu sebelum payment? Invoice ya, Pak? Nah, invoice. Siapa tadi yang bilang invoice? Mbak siapa? Adel, Pak. Mbak Adel. Ya, invoice. Invoice. Ya, teman-teman nanti juga membuat invoice. Kayak gitu ya. Terus kemudian ya, itu terus kemudian adalah delivery, teman-teman. Ada delivery juga terakhir. Deliver. Ya. Deliver ini ada dua case. Case juga perusahaannya itu mau mendeliver itu ada yang berdasarkan setelah invoice. Setelah invoice pembayar sudah selesai baru barang di deliver. Itu yang pertama. Yang secara umumnya itu. Ada juga tipe perusahaan yang invoice-nya itu setelah deliver barangnya itu di delivery terlebih dahulu. Ya.
Itu ada kan banyak yang tipe kayak gitu kan, ibaratnya kayak tipe-tipe kita sebagai supplier ya, kita deliver dulu kan ke toko-toko kita gitu, nanti invoice-nya nanti aja lah. Itu juga ada. Nah, itu nanti juga di Odoo teman-teman harus setting itu juga. Invoice-nya itu bisa disetting menjadi 2. Berdasarkan apa yang telah diorder atau berdasarkan apa yang sudah di-deliver. Itu ada settingannya khusus. Jadi nanti kalau teman-teman ada problem di sana, kok nggak bisa di-invoice, Pak? Karena barangnya itu belum di-deliver. Ya, teman-teman settingannya itu masuk ke setting invoice yang setelah di-deliver. Jadi memang nggak bisa kalau belum di-deliver. Itu yang harus jadi poin pertama yang harus teman-teman perhatikan waktu melakukan setting secara umum atau general settingnya. Itu nanti juga akan saya perlihatkan nanti ya waktu proses ini di pertemuan berikutnya ya. Oke. Seperti itu deliver. Nah, terus kalau misalkan kita membicarakan urutan, ya urutan ini nanti yang akan teman-teman lakukan. Ya. Ini bawahnya. Pertama adalah teman-teman harus membuat penawaran atau quotation tadi. Quotation ini teman-teman nanti buat template-nya. Ya, ada template-nya. Teman-teman nanti buat template. Nah, template itu nanti berarti teman-teman harus siapkan dulu produknya. Terus kemudian teman-teman harus siapkan namanya price-nya. Ya. Kalau kita ngomongin produk, di sini teman-teman juga harus siapkan variannya. Ya. Variannya apa? Itu varian bisa jadi warna, bisa jadi apa, dan seterusnya. Itu nanti bervariasi produknya. Ada juga yang kategorinya. Kategori. Produknya apa? Misalkan teman-teman jualan fashion, itu bagian fashion itu ya ada produk baju, celana, ya, jaket, dan seterusnya. Kategorinya apa? Nah, price ini juga harus teman-teman siapkan juga price-nya. Price di sini teman-teman juga nanti teman-teman juga akan mengatur harganya kan secara umumnya kan harga jualnya. Berarti nanti ada harga jual. Ada cost-nya ya dan lain-lain. Terus nanti teman-teman juga harus mempersiapkan itu adalah promosinya. Nah, promosinya apa? Selain promosinya itu teman-teman juga harus mempersiapkan juga adalah diskonnya. Nah, diskon ini nanti juga teman-teman berbagai macam lagi. Diskon itu nanti ada berdasarkan fixed price, ada juga berdasarkan persentase, ya persentase diskon ya. Ada juga teman-teman nanti berdasarkan formula. Ya, berdasarkan mana tadi sini ya, formula. Jadi ada 3 bagian ini nanti teman-teman bisa mengatur ketiga hal itu diskonnya. Banyak kan itu baru ngomongin quotation, product, price. Jadi kurang lebih ini yang akan teman-teman lakukan nanti di quotation-nya. Oke ya, itu yang pertama. Penawaran. Jadi di sini setelah teman-teman buat template-nya ini nanti, ya teman-teman nanti mengirimkan send quotation. Send quotation ini siapa ya? Ke customer-nya pastinya ya. Ke customer-nya siapa? Customer. Nanti send quotation-nya itu bisa jadi berupa email atau bisa jadi berupa website. Nah, yang belenger lah ya, banyak toh. Nah, itu kurang lebih ya, itu email sama website. Itu macam-macam nanti teman-teman harus buat itu. Ya, jangan lupa kalau nanti membuat awal ini dulu, teman-teman harus pastikan settingnya dulu. Teman-teman cek dulu settingnya. Settingnya benerin dulu supaya nanti pas ada sesuatu hal yang berbeda, teman-teman nggak bingung. Ya, biasanya itu bingungnya di settingnya awal-awalnya. Nggak apa-apa, proses pembelajaran ya seperti itu. Teman-teman bisa lihat di video nanti di YouTube saya, maupun nanti juga saya kasih videonya juga yang lain. Biasanya saya melakukan simulasi kayak gitu ya. Dan juga teman-teman juga bisa cari di YouTube yang versi langsung asli dari Odoo-nya itu juga ada. Saya dulu juga lihat-lihatnya juga lihat-lihat di sana juga. Itu juga menarik di sana ya. Oke, itu kurang lebih kalau kita ngomongin quotation. Banyak hal. Ya. Terus yang kedua,
itu adalah proses yang namanya adalah pemesanan. Oke, pemesanan di sini. Tapi sebelum ke pemesanan dulu ya, di quotation itu istilahnya teman-teman ya, istilahnya di sini itu adalah adanya PO. PO itu apa teman-teman? Feedbacknya ya. Pre-order. Hah? Order. Apa? Pre. Purchase order. Nah, purchase order. Yang bilang pre tadi siapa? Saya Pak, Siapa Mas? Yudi. Mas Yudi. Kalau yang purchase? Novi, Pak. Mbak Novi. Ya, Mas Yudi, Mbak Novi. Ya, memang ada yang gitu. Istilahnya ada pre-order, ada purchase order. Ya. Nah, purchase order. Tapi nanti ini lebih istilahnya kita purchase order. Kalau purchase order kan berarti dia sudah ada feedback juga ya dari customer-nya ya. Customer-nya quotation ini nanti yang mau dibeli customer-nya itu apa aja. Misalkan kita menawarkan 10 produk. 10 produk itu yang di feedback untuk customer beli, jadi beli itu cuma 4 misalkan. Ya sudah 4 itu jadi PO. Kayak gitu ya. Untuk PO-nya. Oke. Terus kemudian yang kedua itu adalah adanya pemesanan. Ya, pemesanan. Atau pemesanan ini sudah ada kesepakatan, teman-teman ya. Nah, untuk pemesanan ataupun kesepakatan ini tadi, tak hapus dulu aja lah, biar longgar. Nah, pemesanan atau kesepakatan ini tadi, itu adalah istilahnya, teman-teman ya. Istilahnya itu adalah order. Order ini sudah confirm, berarti customer-nya mau order apa saja barangnya. Istilah lain selain order apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Istilah selain order apa? Sama-sama ada ordernya, tapi ada tambahannya itu apa? Ada SO, ada WO. SO itu apa, teman-teman? Ada yang pernah dengar SO? WO work order. WO. WO work order. Siapa ini, Mbak? Siapa? Novi, Pak. Mbak Novi. SO apa? Sales order, Pak. Siapa ini, Mbak? Siapa? Aulia. Mbak Aulia apa, Mbak? Sorry. Sales order. Oh, sales order, Mbak Aulia. Ya. Sales order. Ada juga yang lain. Selain sales order apa, teman-teman? Ada juga service order. Oke. Ini ya, teman-teman ya. Istilahnya SO, WO, order. Lah ini istilahnya order. Lah ini istilah-istilah ini nanti yang sering ada di industri yang teman-teman juga harus tahu minimalnya ya. Ini nanti juga akan teman-teman praktekkan. Ini kenapa nggak bisa di-delete? Tuh istilahnya. Teman-teman nanti buat juga ordernya apa. Ya. Ordernya nanti apa, sudah keluar ordernya. Nah, keluar order tadi itu teman-teman sama. Nanti teman-teman itu bisa kirim email. Send email. Ya, email atau website. Sama. Nanti juga di sini ada interaksi. Interaksi with customer. Ya, sama. Nanti keluar emailnya juga masuk emailnya ya. Nanti teman-teman buat juga ya. Tadi ngomongin customer ya, teman-teman nanti juga harus membuat database customer. Database customer. Teman-teman buat customer-nya siapa ya, itu jadi customer-nya teman-teman semua yang pembelian produk ini ya. Terus nanti ada skema CRM. Nanti CRM setelah ini saya bahas setelah kita bahas yang order ini dulu. Oke ya, kayak gitu teman-teman. Oke, itu ini kalau kita ngomongin yang order. Nah, order ya, yang lain, order itu nanti ada istilah-istilah lain juga yang harus teman-teman tahu. Order itu nanti ada juga istilahnya adalah add job. Ada yang tahu add job itu apa? Add job ya, tambahan pekerjaan atau order. Nah, tambahan pekerjaan ini kompleks juga teman-teman ya. Tambahan add job ini ya, add job ini juga kompleks
menyesuaikan dengan apa yang ada di perusahaannya masing-masing. Nah, add job itu ibaratnya kayak gini teman-teman. Kita buat ordernya sudah sepakati customer ya. Customer dia itu beli order yang pertama dia itu beli meja itu 10. Terus kemudian dia beli kursi itu 40. Ini jadi order yang pertama. WO ya, yang pertama. Oke. Ya, WO yang pertama ini. Setelah buat WO itu kan proses selanjutnya ya. Proses ketiga setelah adanya pemesanan atau kesepakatan ini, proses ketiganya itu adalah kan ini, produksi teman-teman ya. Produksi teman-teman ya. Setelah kan ada produksi setelah itu nanti. Nah, itu tadi WO ini tadi proses kan setelah jadi WO itu kan diproses di produksinya ya, diproses. Produksi kan berdasarkan pesanan ya, dibuat kayak gitu. Proses misalkan sudah berjalan H+2. Dia butuh waktu misalkan H+5 itu udah finish misalkan. H+5 itu udah finish, dia tengah-tengah itu nambah H+2, customernya nelpon. Mas, saya mau nambah lagi. Customer yang sama loh ya, ini ngomongin customer sama. Mas, saya nambah lagi itu meja juga, meja 5. Kursinya itu 20. Ya, kayak gitu. Ya, kalau kita ngomongin skema add job berarti di sini misalkan add job ya. Nah, add job ini nanti otomatis akan gabung jadi WO 1. Sehingga yang terjadi adalah meja 1 ya. Yang terjadi nanti adalah meja 1 jadi 1, 2, terus 3 sama 4. Ya, kayak gitu. Jadi WO 1. Kalau dia menganut yang add job, ada add job di sana. Ya nanti produksinya nanti ngikutin tambahan add job nanti. Bisa jadi H+5 ini jadi H+7 baru finish misalkan. Itu juga bisa. Ya itu tergantung tipe perusahaannya. Tetapi ada juga perusahaan yang nggak bisa. Add job itu nggak bisa, harus ditambah jadi order baru. Berarti ini nanti jadi WO yang 2. WO 2 atas customer yang sama. Jadi customer ada WO 1, ada WO 2. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti ada dilemanya juga teman-teman ya. Dilemanya. Ini kalau setelah produksi finish misalkan ya. Finish ya, ini produksinya ya. Produksinya finish, nanti ada proses yang namanya apa? Invoice. Ya, invoicing. Ya, nanti akan ada problem di invoicing-nya. Invoice-nya problemnya apa nanti? Saya jelaskan nanti. Oke. Kita ngomongin dulu setelah ini adalah produksinya dulu ya. Nah, tadi kan produksi. Produksi itu nanti dia menggunakan skemanya di tempat kita itu sama. Dia pakainya tetap SO ataupun WO. Yang membedakan di sana, di produksi itu ada istilahnya adalah WIP. WIP itu apa teman-teman? Ada yang tahu WIP? Ada yang pernah dengar nggak WIP itu apa? Mutu terhadap bahan ya Pak. Saya lupa Pak. Siapa ini Mbak? Siapa? Novi Pak, biasanya kalau bahan baku ditempeli WIP gitu Pak, isinya kayak beratnya berapa gitu Pak. Oh, itu tahunnya Mbak Novi itu mutu. Keterangan sih Pak. Keterangan. Ya benar, itu memang di mana waktu itu Mbak Novi lihatnya di mana? Di gudang bahan baku Papros Pak. Oh iya. Istilahnya WIP itu work in progress teman-teman. Jadi dia itu masih proses. Ya, prosesnya. Makanya biasanya benar yang dikatakan Mbak Novi, modelnya nanti itu adalah chip kadang-kadang ya, ditempel. Jadi modelnya chip kayak gini, teman-teman ya. Nah, chip ini isinya macam-macam, bisa jadi barangnya tadi apa, ordernya tadi apa, order. Terus kemudian di sini ada time delivery. Ya, terus kemudian di sini ada status misalkan. Status di sini misalkan kan macam-macam ya, kita ngomongin produksi kan ada line 1 sampai line berapa ya, tergantung perusahaannya.
kita ya let's say sampai line 1 sampai line 5 lah, berarti kayak gitu. Ya, itu nanti ada statusnya jelas chip. Nah, chip ini itu sebenarnya itu ya tujuannya dia diproduksi itu kan rumit. Produksi itu nanti itu sebenarnya ada yang namanya istilahnya itu adalah ini agak ya istilahnya itu adalah ada istilahnya itu Kanban atau visualisasi. Kalau kita ngomongin ini itu istilahnya di sini itu adalah istilahnya di Toyota Production System TPS. Jadi TPS itu nanti istilahnya kita tahu ada Heijunka, ada Jidoka. Nah, visualisasi itu adalah hubungannya sama Jidoka di sini. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan next berikutnya aja. Itu Jidoka itu supaya pekerjaannya itu bisa terlihat secara jelas di produksi. Ya, kayak gitu kita kalau ngomongin produksi. Ini nanti teman-teman pun nggak begitu banyak yang ada di sini produksinya ya. Yang penting nanti teman-teman tahu dulu lah konsepnya, siklusnya ya. Dari order tadi terus ke produksi apa, terus habis itu adalah ke bagian keempat di sini. Ya, bagian keempat itu adalah setelah produksi itu nanti ada invoicing atau pembayaran. Ya, ada invoicing. Nah, invoicing di sini nanti problemnya yang saya sampaikan tadi adalah problemnya yang ada di sini ya, teman-teman ya. Ya, kan setelah produksi oke, WO-nya sudah oke, nanti kan dibuat yang namanya invoice tadi. Ya, invoice. Kalau menurut teman-teman, invoice itu sama dengan WO atau invoice itu beda dengan WO. Maksudnya beda dengan isinya ya. Isinya itu invoice itu harus sama dengan WO atau invoice itu boleh berbeda dengan WO. Menurut teman-teman gimana? Coba dicermati. Invoice itu beda dengan WO atau invoice sama dengan WO? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Menurut saya sama, Pak. Soalnya WO kan work order itu dari pembeli ya, Pak. Jadi disesuaikan dengan WO invoice-nya. Soalnya work order itu biasanya sudah fix gitu, Pak. Oke, Mbak Novi. Di gudang bahan. Ya, terima kasih. Kalau ada yang punya pendapat lain yang berbeda dengan Mbak Novi, berbeda Pak, misalkan. Berbedanya kenapa? Karena di situ ngomonginnya bahan dan seterusnya. Ada yang punya pendapat itu berbeda? Ada enggak? Boleh berbeda enggak dengan invoice? Enggak ada, setuju semua sama Mbak Novi. Ya sudah. Ya, invoice itu sama dengan WO. Teman-teman ya, idealnya itu invoice satu sama dengan WO. Kalau invoice berbeda dengan WO nanti jadi temuan, temuannya. Ini nanti jadi temuan, harus sama karena WO benar yang dikatakan Mbak Novi tadi sudah fix harusnya. Kan sudah fix pesanan dari customernya ya, customer sudah fix kayak gitu. Ada juga modelnya yang customernya harus DP dulu. Nanti teman-teman juga bisa loh buat DP dulu di ERP, di Odoo ERP itu teman-teman juga bisa membuat DP dulu, itu juga bisa. Ya. Nah, jadi memang harus fix sehingga invoice-nya harus sama dengan WO. Nah, yang saya katakan bermasalah tadi di sini adalah kayak gini. Itu tadi kan jadi WO1, WO2. Padahal itu customer-nya sama. Customer-nya sama itu kadang-kadang itu mintanya kayak gini, teman-teman. Customer kita itu unik ya. Customer itu kadang-kadang mintanya walaupun WO-nya lebih dari satu, pokoknya invoice-nya harus satu. Harus satu. Nah, padahal tadi WO-nya 2. Jadi satu bicara nih, kan gitu. Itu jadi permasalahan juga. Nah, nanti teman-teman juga bisa buat invoice-nya itu berdasarkan WO1 plus WO2. Itu juga bisa.
jadi invoice 1. Ya ada juga, karena idealnya biasanya itu WO1 gitu aja. Invoice cuma WO, jadi invoice 1 ya sama dengan WO1 tok. Tapi ada juga yang customer yang minta invoice-nya itu harus berdasarkan WO1 ditambah WO2. Jadi satu invoice gitu tok juga nggak apa-apa, ya bisa juga dibuat kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu teman-teman, nanti harus teman-teman juga bisa membuat hal yang sama. Oke. Ya, seperti itu kalau kita ngomongin masalah invoicing sampai proses pembayaran. Nah, terus di proses pembayaran itu nanti kan teman-teman nanti praktekannya kan nanti send invoice. Send invoice di sini. Ya. Send invoice ke customer. Send invoice customer itu nanti bisa via email, sama seperti tadi. Bisa lewat web. Ya. Nanti pun ada interaksi di sana. Interaksi. Nah, interaksinya jika memang sudah sesuai, ya WO-nya sudah sesuai, WO sudah sama dengan invoice, berarti sudah clear. Oke. Ya, customer setuju. Tetapi kalau customer tidak setuju, terus apa yang kita lakukan, teman-teman? Customer-nya ternyata nggak setuju, ada yang salah gitu. Terus kita sebagai sistemnya gimana, teman-teman? Kalau ada yang nggak berbeda, ada yang nggak setuju gitu. Ada yang pernah dengar istilahnya return invoice? Ada yang pernah tahu return invoice? Belum, Mbak. Belum tahu? Belum, Mbak. Return invoice itu, masa belum pernah di manajemen keuangan juga belum pernah bahas ini juga. Return invoice itu ibaratnya di return invoice-nya, dikembalikan, dirubah. Return invoice itu bisa jadi dirubah atau diganti lah ya, diganti atau dirubah, dibatalkan, istilahnya sering dibatalkan. Itu ya, ini dibatalkan, ya, dibatalkan. Oke, dibatalan itu karena biasanya apa? Biasanya ada selisih, misalkan. Selisihnya apa? Customer-nya ternyata, loh ini, saya nggak minta barang ini, kok ada barang ini. Misalkan ada yang kayak gitu, itu jarang terjadi sih. Yang sering terjadi itu misalkan ada kesalahan, misalkan apa ya? Ya bisa jadi harganya dia minta diskon, kayak gitu. Terus misalkan ada minta tambahan diskon atau minta hal yang lain, itu kadang-kadang menjadi potensi retur. Atau bahkan tadi teman-teman yang awalnya tuh dia buat 2 invoice, ternyata customer-nya maunya saya cuma mau 1 invoice, ya itu harus diretur dulu, teman-teman. Ya invoice-nya harus diretur. Ya, dibenarkan. Habis dibenarkan ya sudah. Nah, retur invoice itu, teman-teman, ini nggak gampang. Ini harus ada namanya otorisasi. Otorisasi itu berbagai level. Ya, berbagai level. Levelnya apa? Nggak mungkin kalau levelnya staff, levelnya minimal supervisor atau kepala bagian atau kepala cabang dan seterusnya. Ya ada level-levelnya. Supaya apa? Kira-kira otorisasi di sini supaya apa, teman-teman? Kalau ada otorisasi itu ngapain? Supaya pimpinan mengetahui, Pak. Ya, kalau ada pengembalian invoice. Oke, bagus, Mbak Novi. Ya itu, kan otorisasi itu ya supaya sebagai kontrol ya. Kontrol artinya nggak semena-mena nanti. Semua di retur gitu aja. Karena retur pun menjadi poin yang penting buat KPI, salah satunya. KPI tahu KPI? Tahu KPI nggak? Nggak tahu lagi. KPI tahu nggak? Ya, Pak. Hah? Nggak tahu lagi KPI. KPI itu key performance. Masa nggak tahu indikator? Ini kalau manajer SDM kan mesti ada bahas KPI. Ya teman-teman itu KPI-nya apa? Itu harus tahu KPI-nya. Nanti bekerja itu ditanya KPI-mu apa? KPI saya retur invoice-nya 0. Ya, WO-nya 1000 misalkan. Sales order-nya 100 misalkan. 1000 juga dan seterusnya. Itu KPI-nya, teman-teman. Ya, teman-teman itu ya ada KPI-nya. Termasuk juga saya kalau teman-teman buat
supaya nilainya A gitu KPI teman-teman harus ngerjain job sheet. Ya, job sheet-nya harus nilainya A misalkan dan seterusnya. Yaitu KPI. Kita ngomong KPI. Ini nggak sesuai dengan ini ya, teman, masih ada hubungannya lah. Ya, kita ngomongin performance ya itu. Oke. Itu ya teman-teman otorisasi. Terus apa lagi ya? Invoice pembayaran ya. Nah, terus berikutnya setelah adanya invoice pembayaran itu adalah namanya register. Register payment. Nah, register payment tadi setelah ada invoicing kan proses invoicingnya. Terus habis itu kan customer bayar kan gitu. Ini dianggap sudah bayar ya. Di invoice ini kan buat invoicingnya, terus nanti customernya bayar. Lah customernya bayar itu nanti kan diterima oleh kasirnya biasanya ya. Maka kasir, customer bayar. Ya, customer bayar. Nah, nanti di sistemnya ERP nanti teman-teman merubah. Jadi kasir ini kan secara apa ya? Secara realnya ya. Realnya kan ini customer membayar kayak gitu. Nah, kasir tadi paralel dengan itu kasir tadi update sistem. Ya. Update sistem itu merubah status. Nah, invoice itu nanti ada statusnya, teman-teman. Invoice itu ada statusnya. Invoice itu statusnya adalah paid atau non-paid. Ya, ada istilahnya kayak gini. Kalau customer sudah bayar, berarti nanti akan otomatis paid di sini. Ini nanti hilang, sore. Kalau customer belum bayar, ya sebaliknya. Jadi masih non-paid kayak gitu. Ya, itu nanti juga teman-teman praktekkan. Customer-nya sudah bayar, teman-teman nanti di sini ada istilahnya adalah posting jurnal. Nanti teman-teman buat jurnal. Jurnal nanti pembayaran gimana? Pembayaran melalui apa? Transfer berarti nanti ada bank, misalkan banknya apa, misalkan BRI 777 apa sekian, atau cash misalkan ya. Oke, ada metode ini. Jadi teman-teman nanti buat pembayarannya melalui transfer atau cash dan seterusnya, nanti posting jurnal di mana ya. Jadi komplit ya, teman-teman nanti mempraktekkan dari akun keuangannya juga iya, produksinya juga iya, customer-nya juga iya, manajemen SDM-nya juga iya. Jadi itulah tingkat 3, teman-teman. Tingkat 3 harusnya minimal bisa melakukan hal itu semua. Oke ya, sudah. Kalau sudah ini udah selesai, terregister, dibayar kayak gitu, yang terakhir adalah apa? Terakhir itu apa, teman-teman? 6 itu apa? Delivery. Ya. Nah, teman-teman nanti mendeliver. Ya, delivery. Oke, udah. Kalau delivery udah selesai. Ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman yang nanti akan teman-teman praktekkan dari tadi proses penawaran, pemesanan, produksi, invoice, register payment sampai delivery. Ya. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Silakan. Monggo, Mbak. Yunan cek rawo Yunan. Oke, Pak. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam ya, Pak, karena terhalang jaringan. Yang saya ingin tanyakan tadi kan ini dijelaskan ya, Pak, siklus penjualan dan itu ada urutannya ya, Pak. Kalau semisal urutannya ini dibolak-balik apakah bisa ya, Pak? Oke, makasih Mas Yunan. Ya bisa aja. Dibolak-balik bisa aja. Bolak-baliknya tapi kan dia mau apa yang mau dibolak-balik Mas Yunan, apanya yang mau dibolak-balik contohnya? Dalam artian mungkin produksi menjadi yang pertama gitu, Pak. Oh, bisa. Atau pembayaran menjadi yang pertama. Oke, bisa Mas.
itu nanti bisa dibolak-balik juga bisa. Nggak apa, kalau mau dibolak-balik seperti itu, coba aja dibuat, ya. Tapi saya belum pernah mempraktekkan itu sih. Saya bolak-balik itu belum pernah. Dan nanti teman-teman kalau mau dibolak-balik itu bisa kok, bisa juga dibolak-balik. Invoice-nya itu bisa dibolak-balik. Contohnya tadi, kalau yang sudah di-invoice dulu baru bisa dibayar. Sudah di-deliver dulu baru bisa di-invoice, itu juga ada. Atau juga yang sebaliknya. Kalau ini tadi kan invoice-nya kan apa yang sudah di-order ya. Sudah di-order di-invoice. Tapi itu harus di-deliver dulu baru di-invoice, itu juga bisa. Jadi dibolak-balik sangat bisa. Nanti silakan kalau mau dibolak-balik, silakan Mas Yunanda dicoba saja. Ya. Tapi kalau saran saya lebih baik kalau mau nyoba itu nanti saja setelah kurang lebih urutannya normal dulu kayak gini. Ya, tapi nggak apa nanti kalau mau dibolak-balik setelah itu nggak apa, silakan. Sambil dicoba ERP-nya. Itu ya Mas Yunanda. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Tapi tambahkan, Pak. Ya. Semisal urutannya seperti yang dijelaskan Bapak itu, keuntungannya apa sih Pak yang paling? Keuntungannya, terlihat. Ya. Keuntungannya apa ya? Keuntungannya, ya nggak ada keuntungannya juga sih. Maksudnya gini sih Mas. Kalau ini yang ada dan normal ada di Odoo saat ini, yaitu yang ada di Odoo saat ini itu kurang lebih ini tadi, seperti tadi. Jadi kita ngerubahnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau mau dirubah sesuai dengan keinginan kita ya bisa, tapi kita perlu effort lagi. Kita merubah settingnya seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak dirubah ya kurang lebih ya seperti ini. Antara ini kurang lebih yang tadi saya sampaikan Mas. Ya, gitu. Tapi kalau produksi duluan itu pun juga nggak begitu merubah banyak kok. Kalau produksinya duluan, artinya teman-teman sudah ada stoknya dulu ya. Sudah ada stoknya dulu gitu juga. Berarti produksi dulu kan, baru penawaran, pemesanan, invoicing, dan seterusnya. Itu masih oke. Masih nggak terlalu banyak berubahnya. Tapi kalau tadi invoicing-nya harus dirubah dulu di apanya dulu, itu juga nanti akan perlu effort lebih. Dan nanti juga akan perlu pemahaman lebih. Karena kembali lagi kalau ERP itu berdasarkannya adalah pendekatan prosesnya. Jadi disesuaikan dengan proses yang ada di tempat kita. Kayak gitu Mas Yunanda ya. Oke, berikutnya Mas Rizky. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Saya ingin tanya mengenai yang perbedaannya sales order sama word order, karena dari tadi itu yang siklus itu menggunakan istilah word order atau yang disamakan dengan invoice Pak. Nah itu untuk yang SO itu digunakannya waktu kapan ya Pak? Oke, terima kasih Mas Rizky. Nah, SO ataupun WO itu istilahnya sama-sama saja sih Mas. Terkadang itu perusahaan itu pakai istilah WO, ada juga istilahnya SO, ada juga sales order ataupun service order, tapi itu sebenarnya sama saja. Kalau di Odoo itu istilahnya nanti order tok, cuma order gitu aja. Ya, jadi kalau nanti di realitanya itu sama aja, antara SO, WO, sales, service itu sama aja, nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan adalah kalau sales itu biasanya dia adalah hubungannya sama penjualannya, kalau service itu berarti hubungannya sama pekerjaan yang hubungannya terkait dengan jasa misalkan. Kalau sales itu hubungannya sama produk, ya. Kalau service itu hubungannya sama jasa. Kadang-kadang cuma seperti itu. Kalau WO itu ya bisa jadi dua-duanya. Ya nggak cuma istilahnya saja, tapi maknanya itu sama saja. Itu Mas Rizky ya. Baik Pak, terima kasih. Sama izin tanya lagi Pak, satu lagi Pak. Untuk yang tadi KPI itu, yang KPI invoice itu ditanyakan ketika mengajukan retur invoice saja Pak, atau gimana Pak? Oh iya, kalau invoice tadi itu saat melakukan retur invoice saja. Ya, terjadi saat melakukan retur invoice. Retur invoice itu jarang terjadi kalau misalkan kita sudah clear di awal. Ya, kita sudah sesuai. Kalau harga, kita ngomongin harga kan sudah fix sebenarnya di awal. Kalau dia mau nambah diskon ya tinggal ditambah aja diskonnya, nggak perlu di retur misalkan kayak gitu. Ya, itu hanya case-case tertentu saja. Terparah kalau misalkan harus perlu diretur. Karena kembali lagi kalau retur itu terlalu banyak retur pun itu nanti juga mempengaruhi KPI di perusahaan itu ya. Terlalu banyak retur berarti terlalu banyak kesalahan berarti di sana prosesannya.
Jadi kesalahan itu kan harus diperbaiki, ya. Kurang lebih kayak gitu hubungannya, Mas Rizky. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, ya itu kurang lebih ini yang harus teman-teman pahami dulu sebelum praktek untuk modul sales, produksi, sama invoicing. Ya, kalau teman-teman sudah memahami ini, nanti kurang lebih punya bayangan lah waktu melakukan prakteknya ya, jadi nggak bingung lagi. Istilahnya invoice itu apa, order itu apa, dan seterusnya. Nah, itu ya. Oke. Saya rasa ini cukup dulu yang untuk modul ini. Nanti kita bahas simulasinya waktu kita pertemuan berikutnya.